Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Suara klakson sepeda motor Reza memecah sore yang mulai sepi. Tahu, Sumedang panas. Masih anget, teriaknya sambil mengelilingi kampung dengan gerobak kecil yang dipasang di jok belakang. Sejak pulang dari pondok pesantren 2 tahun lalu, Reza pilih usaha dagang keliling. Nggak muluk-muluk, yang penting halal. Biasanya jam 5 sore, jualannya udah hampir habis. Hari itu, sisa tahu tinggal 8 bungkus. Dia berhenti di gang sempit di ujung kampung. Beberapa anak kecil lari-larian, ibu-ibu duduk di teras sambil ngobrol. Tiba-tiba dari rumah kontrakan yang baru 2 hari dihuni orang baru, keluar seorang pemuda, badannya tinggi, kulitnya pucat, rambut acak-acakan. Reza belum pernah lihat wajahnya. "Bang, tahu satu, ya?" ucap pemuda itu pelan. Reza langsung bungkusin. "Sambalnya mau banyak?" "Sedang aja," jawab si pemuda. Tangannya sempat berkeringat waktu nerima bungkus tahu. "Baru pindah." "Ya, Mas?" tanya Reza sambil nyodorkan tahu. "Iya, kerja proyek, sementara ngontrak di sini," jawabnya singkat. Namanya nggak disebut. Reza nggak nanya lebih lanjut. 1 jam kemudian, tahu Reza ludes. Dia pulang ke rumah, nyimpen gerobak, dan lanjut ke musola buat maghriban. Malam itu biasa aja, nggak ada firasat aneh. Tapi pagi harinya, kabar langsung nyebar. Mas yang ngontrak di ujung itu muntah darah, matanya juga merah. "Kayak berdarah," ujar Bu Darmi, tetangganya, saat belanja sayur di depan rumah Reza. Reza kaget. "Yang beli tahu sore kemarin?" "Iya," katanya, semalaman dia ngigo, teriak-teriak, terus matanya berdarah. "Sekarang dibawa ke puskesmas," tambah Bu Darmi. Reza langsung merasa nggak enak. Bukan karena taunya, tapi ada firasat aneh. Tadi malam dia mimpi aneh, mimpi jalan di lorong sempit yang ujungnya gelap, dan ada bayangan tinggi besar berdiri diam di ujung. Waktu bangun, tengkuknya dingin. Siangnya, Reza ke puskesmas, tapi dia cuma lihat dari jauh. Pemuda itu dipasang infus. Tidur nggak sadar. Kata perawat, pemuda itu ngeluh matanya panas dan perutnya mual terus. "Pemeriksaan awal," katanya mah. Tapi warga mulai bergunjing. Ada yang bilang kena guna-guna, ada juga yang nyeletuk janggun-janggun, dia bawa bala. Reza mulai makin gelisah. Bukan cuma karena firasat mimpi, tapi karena satu hal kecil yang dia ingat jelas. Kercis bunces, tahu yang dia pakai sore kemarin. Beberapa lembar memang dia ambil dari warung Bu Narti, dan ada satu tumpukan kertas yang warnanya agak kusam, kayak bekas cetakan tulisan. Tapi karena buru-buru, Reza nggak periksa satu-satu. Malam itu Reza tidur lebih awal, tapi lagi-lagi mimpi. Pirek datang, dia lihat pemuda tadi duduk di bawah pohon pisang, matanya berdarah, tangannya menunjuk ke Reza sambil berbisik. Dia datang dari belakang. Reza terbangun dengan badan penuh keringat. Di luar ramah, angin kencang berhembus. Suara benda jatuh dari dapur bikin dia langsung bangkit dan ngambil senter. Waktu dicek, cuma toples sambal yang jatuh. Tapi baunya aneh. Bukan bau sambal, tapi kayak anyir darah basi. Pagi harinya, Reza datang lagi ke rumah kontrakan pemuda itu. Pintu depannya dibuka oleh seorang pria tua. Katanya paman dari pemuda itu. "Dia masih lemas, Mas." Masih ngigo juga, yukap pria itu sambil mengusap wajahnya. Reza pamit sebentar dan ngintip ke dalam. Di meja kecil di dekat kasur, dia lihat bungkus tahu bekas semalam masih tersisa sedikit. Kertasnya agak basah dan ada bercak kehitaman di salah satu sudutnya. Reza nggak bilang apa-apa, cuma minta izin bawa pulang kertas itu buat dibuang. Setelah keluar, dia periksa lebih detail. Bercak itu bukan sambal, aromanya mirip minyak gosok, tapi lebih pekat. Tulisan samar kayak huruf Jawa kuno, hanya terlihat kalau kertasnya diterawang. Waktu pulang, Reza langsung buka lemari tempat dia nyimpan kitab-kitab ngaji zaman pondok. Dia cari catatan tentang santet media benda, salah satu ilmu yang dulu sempat dia pelajari tapi jarang dibahas. Di sana tertulis, salah satu cara santet bisa menyusup adalah melalui benda yang menyerap keringat dan energi tubuh, seperti pakaian atau kertas. Santet jenis ini nggak menyerang langsung, tapi nunggu jejak keringat korban menempel. Reza duduk lama di pojok kamarnya. Ini bukan kebetulan, mimpi buruk, tanda fisik di pemuda itu.
dan tulisan di kertas bungkus semuanya. Niam, tapi siapa yang ngirim? Dan kenapa harus lewat tahu? Malamnya, Reza sholat hajat. Dia minta petunjuk, dan seperti malam-malam sebelumnya, dia kembali mimpi. Tapi kali ini lebih jelas. Dia lihat sebuah tangan keriput menuliskan huruf di atas kertas, lalu membungkus sesuatu dengan kertas itu. Di belakangnya, berdiri sesosok bayangan yang mukanya hitam legam. Matanya merah menyala begitu banggen. Reza langsung mengambil keputusan. Dia harus cari tahu dari mana kertas itu berasal. Dan sebelum malam Jumat Kliwon datang, dia harus bersihkan jejak santet dari tubuh pemuda itu. Kalau telat, nyawa pemuda itu bisa jadi tumbal. Reza datang lagi ke kontrakan si pemuda di siang hari. Bawa alasan pura-pura mau lihat kondisi. Tapi niat utamanya cuma satu. Nyari kertas bungkus tahu yang masih tersisa. Dia yakin, di situ kuncinya. Paman dari si pemuda menyambut sambil menghela. Napas mas, anak ini semalaman gak sadar. Tadi pagi bangun sebentar, tapi langsung gemeteran. Katanya dingin semua badannya. Matanya juga masih merah. Reza gak langsung masuk. Dia berdiri di teras sambil nyoba nyari cara biar bisa masuk. Dan periksa bagian dalam rumah. Kalau gak keberatan, Pak, saya bantu bersih-bersih aja. Siapa tahu ada yang bisa diberesin. Lelaki tua itu mengangguk. Boleh. Kalau bisa, ambilin juga bungkus makanan di dekat kasur ya. Saya belum sempat bersihin. Itu yang Reza tunggu. Dia langsung masuk. Ruangan dalamnya sempit. Hanya ada satu kasur busa di lantai, meja kecil, dan rak plastik. Si pemuda lagi tidur. Wajahnya pucat. Ada sisa tisu di bawah mata. Reza buru-buru ke meja kecil dan menemukan satu bungkus tahu kosong yang belum dibuang. Begitu kertas itu dia pegang, Reza langsung merinding. Kertas itu lebih berat dari kertas biasa. Sedikit lembab dan warnanya menghitam di satu sisi. Waktu dia dekatkan ke hidung, baunya aneh, bukan bau tahu atau sambal, tapi bau anyir kayak darah yang udah lama kering. Di pojok kertas ada noda yang bentuknya kayak bekas telapak jari. Tapi jumlah jarinya bukan 5, ada 6. Reza narik napas panjang, simpan kertas itu dalam kantong plastik hitam. Pak, ini saya buangin ya? Tanyanya. Buang aja mas. Bikin mual kalau lihat kata si payment keluar dari kontrakan. Reza langsung naik motornya. Enggak pu. Dia putuskan mampir ke rumah Ustadz Ma'ruf. Guru ngajinya dulu yang masih tinggal di kampung sebelah. Ustaz Ma'ruf duduk di teras rumahnya, lagi motong daun sirih sambil nyiapin ramuan. Waktu lihat Reza datang, beliau langsung senyum. Nah, kamu lama gak kelihatan? Muka kamu kelihatan berat. Reza duduk dan langsung buka kantong plastik. Ustadz, saya nemu ini. Bisa tolong lihat? Ustadz Ma'ruf ambil kertas itu, pegang sebentar, lalu letakkan pelan di meja. Kertasnya biasa, tapi ini udah dijampi. Santet ini jenis ikut jejak. Dia diam di benda, nunggu energi tubuh biasanya dari keringat, air liur, atau darah. Begitu kena, langsung aktif. Reza, saya baru sadar kemarin. Ustadz, korbannya anak kontrakan yang beli tahu saya. Dia megang bungkus ini. Sekarang, sakitnya aneh. Ustadz menatap Reza dalam. Kalau kertas ini nempel di jualanmu, artinya jalur santet ini dilempar lewat dagangan. Bisa jadi kamu bukan target utama, tapi kamu yang dijadikan jembatan. Reza langsung mikir, berarti ada orang yang sengaja masukin medium santet ke dagangannya. Tapi siapa? Dan gimana caranya? Ini bukan kerjaan iseng, Za. Ini niat. Pasak begini tuh buat tumbal atau kiriman buat matiin orang pelan-pelan. Siapapun yang megang bisa kena. Tapi ada satu hal, kata Ustaz sambil berdiri dan masuk ke dalam. Dia keluar bawa air dalam botol dan selembar kain putih kecil. Kalau kamu masih punya tahu lain yang dibungkus pakai kertas dari tumpukan yang sama, lebih baik cari dan kumpulin. Jangan dibiarin berserakan. Bisa jadi ada yang udah megang dan belum kena gejalanya. Reza langsung ingat, satu bungkus terakhir sore itu dibeli anak kecil anaknya Bu Sari. Tetangga RT keempat. Tanpa buang waktu, dia pamit dan langsung gas motor ke rumah Bu Sari. Sesampainya di sana, anak kecil itu lagi main di halaman, keringetan. Reza buru-buru nyamperin. Dek, kemarin beli tahu dari Mas ya? Anak itu angguk sambil senyum. Iya, enak Mas. Mas, boleh lihat bungkusnya nggak? Anak itu langsung lari masuk ke rumah. Tak lama, Bu Sari keluar sambil bawa plastik berisi sampah dapur. Loh, Mas Reza, ada apa? Maaf Bu,
tahu kemarin bungkusnya masih ada? Masih, dibuang ke tong belakang, kata Bu Sari sambil jalan ke belakang rumah. Reza ikut, dia buka tong sampah dan ngegali isinya pakai plastik di tangan. Benar saja, kertas bekas bungkus tahu itu ada di bawah. Masih utuh, walau kena sisa nasi dan sayur. Saat Reza angkat, perasaan gak enak langsung nyangkut di dada. Sisi dalam kertasnya penuh bercak mirip tinta merah yang kering. Bu, ini saya bawa ya, buat dibersihkan, ucap Reza cepat. Bu Sari kelihatan bingung tapi enggunggu. Kenapa mas? Ada apa sih? Cuma kertasnya kayaknya ada bahan yang bikin... Alah, anak kecil kan kulitnya sensitif, jawab Reza, cari alasan aman. Setelah dapat 2 kertas, Reza pulang dan mulai ngumpulin semua stok sisa kertas bungkus di rumahnya. Dari 50 lembar yang dia dapat dari warung Bu Narti seminggu lalu, tinggal 12 lembar. Dia periksa satu-satu. 3 diantaranya punya pola aneh warna kusam. Pinggirnya ada semacam goresan samar kayak bekas tulisan atau rajah. Dia kumpulin semua yang mencurigakan dan bakar satu-satu sambil baca yat-yat pelindung. Api dari kertas itu beda. Nyala api langsung membiru sebelum gosong total. Asapnya bau busuk kayak rambut terbakar. Malam itu Reza nggak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi kepalanya penuh tanya. Dari mana kertas ini berasal? Siapa yang masukin medium santet ke dagangannya? Besok pagi, dia putuskan buat datang langsung ke warung Bu Narti tempat dia biasa ambil stok tahu dan bungkus. Dan kali ini, dia mau pastikan gak ada yang aneh lagi nyusup ke barang jualannya. Pagi itu, Reza berangkat lebih awal dari biasanya. Dia gak jualan, gerobak tahunya ditutup rapat, dan motornya langsung melaju ke arah selatan ke arah pesantren, tempat dia dulu nyantri 5 tahun lamanya selama perjalanan. Pikirannya terus muter. Wajah si pemuda kontrakan itu masih terbayang, pucat, lemas, dan matanya kayak habis nangis semalaman. Reza tahu, waktunya makin mepet. Jumat Kliwon, tinggal 3 hari lagi. Pesantren Nurul Hidayah masih sama seperti terakhir kali dia tinggal. Di sana, halaman tanahnya masih dipenuhi anak-anak kecil belajar mengaji. Suara ngaji dari musola terdengar pelan-pelan. Di bawah pohon mangga yang rindang, berdiri seorang pria parubaya dengan jenggot tipis dan sorban abu-abu. Itu dia Ustaz Rahim, guru ngajinya dulu. Reza langsung turun dari motor dan menghampiri. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz menoleh, tersenyum kecil. Waalaikumsalam. Lah Reza, angin apa? Angin ribut Ustaz, jawab Reza sambil salaman. Saya butuh bantuan. Ustadz Rahim mengangguk, lalu menunjuk bangku panjang di teras musola. Mereka duduk berdua, sementara anak-anak mengaji, tetap melanjutkan bacaannya. Reza langsung cerita semuanya dari awal. Tentang tahu, pembeli terakhir, pemuda yang sakit, sampai ke kertis-kertis aneh yang dia temukan. Reza juga tunjukin foto kertas, bekas bungkus tahu yang sempat dia ambil sebelum dibakar. Ustadz Rahim menatap foto itu cukup lama, lalu berkata, ini bukan kertas biasa, lihat garis-garis ini bekas rajah, tapi bukan rajah pelindung. Ini rajah penjebak. Reza mengger niat. Penjebak Ustadz? Iya, bukan santet biasa. Ini santet jenis balik jejak. Dia diem, nunggu target, tapi siapapun yang nyentuh dengan energi tubuh keringat, darah, atau bahkan napas bisa jadi target tambahan, termasuk kamu. Reza terdiam. Dia memang sempat megang semua kertas itu. Bahkan 2 lembar dia bakar pakai tangan kosong. Meski baca doa pelindung, tapi dia mikir ulang. Bisa aja dia udah masuk dalam jejak santet itu juga. Kalau begitu, saya juga bisa kena, tanya Reza pelan. Ustadz Rahim mengangguk. Bisa, tapi kamu belum kena gejala karena kamu pernah belajar pelindung dasar waktu di sini. Doa-doa itu masih ngejaga kamu, walau tipis. Tapi kamu nggak boleh sembarangan lagi sekarang. Apalagi, kamu mau bantu si pemuda itu sampai bersih total. Reza mengangguk pelan. Saya nggak bisa tinggal diam Ustadz. Dia bisa mati. Ustadz Rahim menarik napas dalam. Tahu nggak Zak? Santet jenis ini jarang dipakai karena berat. Biasanya dipakai kalau pelaku punya dendam atau misi khusus. Dan media yang dipakai kayak kertas bungkus makanan itu buat nyamar. Biar orang-orang nggak curiga. Reza mulai nyambung. Berarti ini dirancang, bukan sembarangan. Bahkan sejak masuk ke warung tempat dia ambil kertas bungkus, semuanya kayak udah disiapin.
Kalau saya mau bantu bersihin jejak santet dari tubuh si pemuda itu, apa yang harus saya siapin? Pertama, kamu butuh media pembersih. Air yang udah dibacain ayat ruqyah, garam kasar murni, dan 1 lembar kain putih yang belum pernah kena tangan manusia, biasanya dari potongan kain kafan baru. Kamu udah punya semua itu, Reza Jaleng. Saya bisa cari. Bagus. Kedua, kamu harus kuat mental. Soalnya waktu proses pembersihan, bisa jadi makhluk yang dikirim ikut muncul. Dia akan ganggu, bahkan bisa coba masuk ke badan kamu. Sekali kamu goyah, kamu bisa jadi tumbal berikutnya. Reza menghela napas. Dia tahu ini gak gampang, tapi dia udah mutusin sejak dari rumah. Dia harus bantu pemuda itu. Kalau bukan dia, siapa lagi? Ustadz, boleh saya nginep 1 malam di sini buat persiapan? Boleh, kamu tidur di kamar santri yang lama aja. Nanti saya siapkan air ruqyah dan alat lainnya. Tapi satu hal Reza, Ustaz Rahim menatap matanya serius. Jangan pernah merasa kamu lebih kuat dari gangguan ini. Ilmu itu buat alat, bukan buat sombong. Reza mengangguk. Saya paham Ustadz, saya cuma mau bantu. Malam itu Reza tidur di kamar lama yang dulu pernah dia tempatin waktu nyantri. Bau lemari tua, suara jangkrik dari kebun belakang, dan angin yang masuk dari jendela bikin dia kembali ke masa lalu. Tapi malam ini beda. Ada beban yang berat, ada nyawa yang dia pertaruhkan. Tengah malam dia sempat kebangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara berisik dari belakang musola. Kayak ada yang ngerayap pelen-pelen di atas genteng. Reza ambil senter, buka pintu kamar pelan-pelan, dan melangkah keluar. Tapi nggak ada apa-apa. Sampai dia lihat ujung jendela musola. Ada bayangan berdiri, tinggi, diam, nggak bergerak. Tapi waktu Reza nyalain senter, bayangan itu hilang seketika. Yang tersisa cuma bau anyir yang mengambang di udara. Dia balik ke kamar, wudu, lalu duduk zikir sampai subuh. Besok paginya, Ustadz Rahim nyiapin 1 kantong kain berisi botol air ruqyah, garam kasar, dan kain putih lipat. Ini semua udah dibacain. Tapi ingat, kamu harus bacain ayat-ayat pelindung sebelum proses. Jangan lupa mandi sebelum mulai. Dan jangan sendirian. Reza pamit dan berterima kasih. Sebelum naik motor, dia sempat nanya satu hal terakhir. Ustadz, kalau santet ini jenis balik jejak, apa mungkin pelakunya bisa kena sendiri? Ustadz Rahim tersenyum tipis. Kalau salah sasaran, atau dia nyoba ganggu orang yang punya pelindung kuat, bisa. Tapi pelaku santet nggak peduli siapapun yang jadi korban. Selama tujuannya tercapai, Reza langsung jalan pulang. Di perjalanan, pikirannya terus muter. Siapa sebenarnya yang ngirim santet ini? Kenapa pakai media kertas bungkus? Tahu? Dan satu hal yang paling bikin dia gelisah. Kalau si pemuda itu bukan target utama, siapa target sebenarnya? Hari itu, sore menjelang maghrib, Reza berdiri di depan kontrakan si pemuda dengan wajah tegang. Di tangannya ada kantong kain putih pemberian Ustadz Rahim. Isinya air ruqyah, garam kasar, dan selembar kain putih bersih. Dia udah mandi bersih, baca doa pelindung, dan siap ngelakuin pembersihan pertama. Paman dari si pemuda membuka pintu dengan wajah cemas. Mas Reza, anak itu makin parah. Tadi siang ngomong gak jelas, kayak nyebut nama orang, tapi nggak ada yang kenal. Reza mengangguk pelan. Biar saya coba bantu pak. Tapi nanti tolong jangan ada yang masuk ke kamar selama saya di dalam. Baik mas, saya tunggu di depan. Reza masuk, langsung menuju kamar. Si pemuda itu terbaring, matanya setengah terbuka, napasnya pendek-pendek. Keringat dingin membasahi wajahnya. Di ujung ranjang ada ember kecil berisi sisa muntah warnanya kehijauan, campur busa. Bau anyir tipis mengambang di udara. Reza buka kantongnya. Pertama, dia taburkan garam kasar di 4 sudut ruangan. Lalu dia siramkan sedikit air ruqyah di sekitar kasur. Setelah itu, dia basahi kain putih dengan air ruqyah dan letakkan di atas dada pemuda yang terbaring. Saat dia mulai baca doa pembersih, lampu kamar mendadak padam. Tar, bunyi ledakan kecil terdengar dari atas. Bohlam meledak. Reza tetap duduk tegak. Dia lanjut bacaan. Tapi tak lama, terdengar suara lain. Isakan pelan dari dinding kiri kamar. Tangisan lirih, seperti suara perempuan yang sedang sesenggukan. Reza mendongak sebentar. Bismillah, jangan goyah.
bisiknya dalam hati. Suara tangisan makin jelas, dan tiba-tiba bau gosong mulai muncul dari lantai. Reza lihat ke bawah, tepat di bawah kasur, lantainya sedikit menghitam, seperti terbakar. Tapi tidak ada api, hanya asap tipis merayap pelan. Tubuh Reza mendadak panas, dari punggung sampai telapak kaki, seperti disiram air mendidih. Keringat keluar deras, tapi dia tetap duduk, tangannya tetap di atas dada si pemuda, terus melantunkan ayat perlindungan. Si pemuda menggeliat pelan, lalu teriak kecil. Reza buka mata, lihat tubuhnya menggigil hebat, tapi tangannya kanan dan kiri mulai menunjukkan perubahan. Kulitnya memerah, dan di pergelangan tangan kanan, muncul luka kecil berbentuk simbol aneh. Mirip tulisan Jawa, tapi nggak lengkap, seperti serpihan huruf yang dijalin acak. Reza makin kencang baca doanya. Air ruqyah di botol dia percikkan ke luka itu, dan si pemuda langsung meringis. Tubuhnya kejang sebentar, lalu lemas lagi. Suara tangisan di dinding mendadak berhenti. Asap dari lantai juga perlahan hilang. Ruangan jadi hening, tapi Reza belum berhenti. Dia tutup bacaan dengan doa panjang, lalu bungkus kembali kain putih yang tadi diletakkan di dada si pemuda. Kain itu sekarang kotor, ada bercak merah samar, kayak darah, dan ujungnya gosong sedikit. Reza berdiri pelan, tubuhnya masih gemetar. Dia buka jendela kamar biar angin masuk. Dingin malam langsung menyapu wajahnya, tapi panas dari dalam tubuh belum hilang. Beberapa menit kemudian, paman si pemuda masuk pelan. Udah selesai mas, baru tahap pertama pak. Tapi setidaknya sekarang udah tenang. Tadi, kerasukannya mulek, tapi belum semuanya, jawab Reza pelan. Luka di tangannya itu baru ya? Tanya si paman sambil mendekat. Reza angguk. Baru muncul waktu saya lagi doa. Itu bukan luka biasa, itu semacam stempel dari pengirimnya. Artinya, yang ngirim santet ini tahu kita lagi ganggu kiriman dia. Paman itu duduk di lantai, mukanya pucat. Kalau gitu, mereka bisa nyerang balik? Bisa. Apalagi kalau saya lengah. Santet jenis ini bisa balik ke siapa aja yang nyentuh jejaknya. Dan saya udah nyentuh banyak. Reza berdiri, ngelap keringat. Dia lihat si pemuda mulai tenang. Napasnya udah nggak terlalu berat. Wajahnya lebih cerah dari sebelumnya. Malam ini, jangan tinggalin dia sendirian, Pak. Kalau bisa, tidurin orang tua atau keluarga di dekatnya. Jangan biarkan dia kosong. Paman itu ngangguk. Saya tidur di lantai aja, mas. Nggak apa-apa. Reza pamit. Bawa pulang semua sisa kain dan alat. Di luar ramah, dia sempat berhenti sebentar. Angin malam dingin, tapi tengkuknya masih panas. Dia sadar satu hal, makhluk pengirim santet itu udah tahu siapa dirinya dan mulai memperhatikan. Sesampainya di rumah, Reza langsung masuk kamar dan wudhu. Tapi sebelum dia masuk tempat tidur, dia periksa bekas botol air ruqyah yang dia pakai tadi. Botolnya retak dan airnya berubah sedikit keruh. Padahal tadi siang, bening. Dia taruh botol itu di rak, lalu duduk bersandar. Kepalanya berat, tapi matanya belum bisa merem. Setiap kali pejam, bayangan tangan terbakar dan simbol aneh itu muncul lagi. Dia ambil kertas dan mulai gambar ulang simbol itu dari ingatan. Harapannya, nanti bisa ditunjukkan ke Ustadz Rahim atau seseorang yang paham huruf-huruf kuno. Setelah itu, dia tidur dengan lampu menyala. Tapi malam belum selesai. Sekitar jam 2 dini hari, Reza kebangun karena suara kecil dari dapur. Waktu dia intip, nggak ada siapa-siapa, tapi di lantai ada jejak air, seperti bekas kaki kecil, tapi panjang. Bukan kaki manusia. Jejak itu basah dan meninggalkan bekas berlendir. Reza nggak berani nyentuh. Dia cuma berdiri di pintu dapur, baca ayat kursi pelen-pelen. Jejak itu lama-lama hilang sendiri, seolah menguap. Pagi harinya, Reza sadar, ini belum selesai. Makin dia dekat ke sumber, makin kuat gangguannya. Dan dia belum tahu seberapa besar niat jahat dari si pengirim. Sebenarnya, pagi itu Reza duduk di meja ruang tamunya, memandangi catatan kecil yang berisi daftar pembeli tahu dari 3 hari lalu. Tangannya gemetar ringan, bukan karena takut, tapi karena sadar ada satu bungkus tahu lagi yang belum terlacak. 15 bungkus semua hari itu, gumam Reza. 3 sudah saya ambil kembali, 2 yang sempat jadi media santet. Sisanya udah aman, tapi 1 bungkus terakhir,
yang dikasih ke anak kecil di ujung gang. Belum ketemu, dia langsung keluar rumah, nyalain motor, dan bergegas menuju rama-rama pembeli yang lain. Tujuannya satu, pastikan semuanya aman. Di rumah Bu Rukiah, dia tanya langsung soal tahu hari itu. Mas Reza, taunya enak kok. Tapi ya itu, suami saya semalaman mimpi buruk. Katanya dikejar bayangan hitam. Bangun-bangun matanya perih, kata Bu Rukiah sambil nyapu halaman Reza langsung. Waspada, masih ada sisa bungkusnya Bu. Nggak ada, udah dibakar sama suami saya. Katanya bau aneh, jadi dia buang langsung ke bara api. Kalau bisa, coba suaminya mandi pakai air garam Bu. Takutnya itu efek dari benda kotor, ujar Reza. Nggak mau cerita terlalu jauh. Setelah dari sana, Reza ke warung kecil Bu Tarmi. Di sana dia dapat kabar kalau tahu yang dibeli pelanggan lain udah habis dimakan anak-anak. Nggak ada gejala aneh, tapi tetap satu pembeli terakhir yang belum dia temuin adalah Aldi, anak kecil kelas 2 SD. Anak dari Mbak Intan. Reza ingat betul hari itu Aldi merengek minta tahu pas dia lewat depan rumahnya. Reza kasih 1 bungkus gratis karena si Aldi lagi ulang tahun. Reza gas motornya lebih kencang. Sampai di rumah Mbak Intan, dia langsung ketuk pagar. Nih, sebentar, sahut Mbak Intan dari dalam. Ia keluar dengan wajah capek, masih pakai daster. Maaf Mbak, Aldi ada? Tanya Reza langsung. Mbak Intan kelihatan heran. Mas Reza, ada apa? Aldi lagi tidur, dia semalam nangis-nangis. Katanya mimpinya aneh. Dia digandeng sama orang tinggi besar, tapi mukanya nggak kelihatan. Reza langsung pucat. Tahu yang saya kasih kemarin, bungkusnya masih ada. Ada sih, belum dibuang. Tadi pagi dia masukin ke tas sekolah. Katanya mau dibawa ke kelas buat ditunjukin temennya. Saya belum cek lagi. Boleh saya lihat sekarang? Mbak, penting. Mbak Intan buru-buru masuk rumah. Tak lama, dia kembali sambil bawa tas anaknya. Dari dalam tas itu, dia keluarkan kertas bekas tahu yang udah agak lecek. Reza ambil dengan hati-hati. Dan benar saja, di pojok kertas itu, ada noda merah kecoklatan. Bentuknya spiral kecil, mirip dengan simbol santet sebelumnya, tapi lebih padat. Dan kertas itu masih terasa lembab. Kayaknya habis dipegang tangan basah. Ini harus saya amankan, ujar Reza cepat. Mbak Intan mulai cemas. Mas, ini kenapa? Aldi kenapa? Reza menatapnya serius. Saya nggak bisa cerita panjang sekarang, tapi tolong mandikan Aldi pakai air campur garam. Jangan sampai dia pegang benda ini lagi. Dan selama 3 hari ke depan, jangan biarkan dia sendirian kalau tidur. Mbak Intan mengangguk pelan. Wajahnya panik. Ini serius ya Mas? Serius, dan saya akan bantu semampu saya. Reza langsung pulang. Kertas itu dia bungkus 2 lapis dan masukkan ke kaleng besi bekas kue. Setelah itu, dia duduk, nyalain kipas angin, dan berusaha mikir jernih. Dia tahu, ini bukan kertas biasa. Ini tahu, sumedang terakhir yang ternyata jadi alat kiriman paling kuat. Kenapa? Karena dikasih ke anak kecil makhluk lemah yang jadi sasaran. Empuk santet jenis tumbal. Saat dia buka kembali catatan dari Ustaz Rahim, 1 kalimat menonjol. Semakin muda dan polos jiwa korbannya, semakin cepat santet jenis tumbal mengikat tubuhnya. Reza nggak bisa tunggu lebih lama. Sore itu juga, dia bersiap ke kontrakan pemuda korban pertama. Bukan buat ritual lagi, tapi buat mastiin apakah simbol yang muncul di tangan si pemuda cocok dengan simbol di kertas bungkus Aldi. Kalau iya, artinya ada pola. Mungkin ini bukan kiriman acak, tapi sistematis. Sesampainya di kontrakan, si pemuda tampak mulai bisa duduk. Wajahnya masih pucat, tapi matanya udah nggak merah. Reza minta izin, lihat lukanya. Dan benar, simbolnya hampir sama. Bentuk dasarnya spiral kecil, diikuti 3 garis vertikal. Perbedaannya cuma di posisi titik di atas spiral. Paman si pemuda geleng-geleng kepala. Kok bisa sama gitu Mas? Ini kayak cap dari mana gitu? Reza nggak jawab. Tapi di pikirannya udah jelas, pengirim santet ini kayak ngasih tanda ke korbannya satu persatu. Dan Aldi bisa jadi target berikutnya. Dalam perjalanan pulang, Reza sadar satu hal. Kalau tahu terakhir yang dia kasih ke Aldi itu punya cap terkuat, artinya puncak santet akan jatuh ke anak itu. Dan waktunya, pas Jumat Kliwon 2 hari lagi, dia harus ambil keputusan. Malam itu, dia duduk di ruang tamu sambil nelpon Ustadz Rahim. Ustadz, saya nemu simbol ketiga.
lebih kuat dari yang 2 sebelumnya. Dan sekarang targetnya anak kecil. Berarti pengirimnya udah mulai panik, Reza. Dia sebar semua cadangan sebelum waktunya habis. Kalau benar ini santet tumbal, maka korban terakhir biasanya ditandai paling jelas. Kamu harus buru-buru musnahkan medianya sebelum Jumat Kliwon masuk. Kalau dibakar, tanya Reza. Jangan sembarangan, benda kayak itu kalau dibakar tanpa ritual, bisa nyebar ke rumah kamu. Tunggu, saya akan kirimkan doa khusus. Kamu lakukan pas tengah malam nanti. Jangan sendiri. Reza matikan telepon, lalu dia tatap kaleng kecil berisi kertas tahu yang dikasih. Ke Aldi, ini bukan sekadar bungkus tahu. Ini jalan terakhir sebelum nyawa melayang. Pagi itu, Reza berangkat lebih awal dari biasanya. Tapi bukan buat jualan, dia pakai motor bebek tuanya dan langsung menuju warung Bu Narti, tempat dia biasa ambil stok tahu dan kertas bungkus. Dalam kepalanya cuma satu hal, cari tahu dari mana semua kertas santet itu berasal. Warung Bu Narti ada di pinggir jalan besar, kecil tapi ramai pembeli. Di bagian belakang ada dapur tempat goreng tahu dan pengemasan. Biasanya Reza cuma sampai depan buat ambil pesanan. Tapi hari ini, dia minta izin masuk ke dapur. Bu, saya mau lihat ke dapur, boleh ya? Tanyanya sopan. Bu Narti yang lagi ngitung uang kembalian sempat kaget. Ada apa, Zak? Saya cuma mau pastikan. Kemarin ada yang aneh sama kertas bungkus. Takutnya ada yang salah ambil. Bu Narti mengangguk, meski kelihatan ragu. Ya udah, kamu lihat aja. Tapi jangan ngacak-ngacak. Ya. Dapur warung itu kecil dan agak pengap. Di meja panjang, ada tumpukan tahu setengah matang, loyang besar, dan kantong plastik isi ratusan lembar kertas bungkus. Di pojok ruangan, ada rak kecil dengan botol-botol bekas bumbu dan plastik minyak. Reza mendekat ke kantong kertas. Di situ, dia lihat ada campuran kertas putih polos, beberapa kertas bekas majalah, dan lembaran yang warnanya lebih tua, kekuningan. Dia tarik satu kertas itu dan langsung merinding. Di baliknya, samar-samar ada bekas tulisan yang udah pudar. Huruf-huruf aneh, bukan Latin, bukan Arab. Ada juga bekas lipatan simetris, seperti bekas rajahan yang biasa dipakai buat mantra. Reza ambil beberapa lembar lain. Semuanya mirip bercampur keringat lama. Baunya agak anyir, dan beberapa punya bercak kecoklatan di ujungnya. Dia langsung manggil Bu Narti yang masih di depan. Bu, ini kertas bungkus dari mana aja ya? Cocktail. Bu Narti mendekat, lalu mengangkat alis waktu lihat kertas yang Reza tunjuk. Loh, itu bukan dari saya, Zah. Itu tambahan kertas dari orang tua yang datang minggu lalu. Dia bilang punya stok kertas banyak. Katanya, biar saya nggak usah beli ke pasar lagi. Orang tua, tanya Reza. Matanya nyipit curiga. Iya, laki-laki, pak topi pet. Bajunya kayak orang kampung. Gak kenal juga saya, tapi dia datang sopan, bilang mau bantu. Dia bawa satu dus kertas. Saya pikir ya bagus juga, hemat, kata Bu Narti. Suaranya mulai gelisah. Reza makin yakin. Bu, dusnya masih ada? Sebentar, coba saya cek. Piber. Menit kemudian, Bu Narti balik sambil bawa dus bekas mie instan. Di dalamnya tinggal beberapa lembar kertas. Semuanya jenis yang sama dengan yang ditemukan Reza dibungkus tahu Aldi dan korban lainnya. Kertas tipis, kekuningan, dengan pola bekas tulisan yang kaya disembunyikan. Tapi satu hal yang bikin Reza makin curiga. Di pojok dus itu, ada botol kecil berisi cairan kuning keemasan. Tertutup rapat, tapi baunya tembus. Bau tajam, seperti campuran minyak gosok dan getah kayu. Reza buka tutupnya pelan, lalu cium baunya. Matanya langsung pedih. Bu, ini siapa yang taruh? Bu Narti geleng cepat. Saya nggak tahu. Mungkin masih sisa dari dus itu. Reza diam sebentar, lalu masukin botol dan beberapa kertas ke kantong plastik. Bu, ini saya bawa dulu ya. Takut, bahaya, Masya Allah. Zah, ini beneran ada apa sih? Kok saya merinding dengarnya. Reza akhirnya buka suara, tanpa menyebut soal santet terlalu gamblang. Bu, saya lagi coba lacak. Ada orang yang sengaja masukin benda-benda aneh ke dagangan saya. Bisa bikin orang yang pegang kertas itu sakit. Dan saya yakin, orang tua yang Bu maksud itu sengaja masukin ini semua, biar ikut nyebar lewat warung. Wajah Bu Narti langsung pucat. Ya Allah, saya nggak tahu mas. Saya nggak nyalahin ibu. Tapi ke depan,
Jangan ambil barang dari orang yang gak dikenal, meskipun katanya mau bantu. Bu Narti hanya bisa angguk sambil melipat tangan di dada. Reza pamit, langsung bawa pulang kantong berisi bukti. Di Rama, dia ambil buku catatan bekas ngaji dan mulai mencocokkan tulisan-tulisan di kertas dengan referensi simbol dari kitab lama. Dia nemu satu yang hampir sama tulisan kuno yang dulu disebut sebagai tulisan pagar sukma. Biasanya dipakai buat ngikat roh atau mindahin energi negatif ke media lain. Berarti jelas, kertas itu bukan sekadar bekas tapi alat perang Saur. Itu juga, Reza kembali hubungi Ustaz Rahim lewat telepon. Ustadz, saya nemu sumber kertasnya, ada orang tua, nggak dikenal, kasih 1 dus penuh ke warung Bu Narti. Di dalamnya ada botol cairan, dan semua kertas kayak bekas rajahan. Waspada, Reza. Kalau itu benar Raja Pagar Sukma, artinya pengirimnya bukan orang sembarangan. Daya Angreti, cara kerja energi gaib dan sengaja pakai daganganmu sebagai medium. Ini sabotase. Kalau cairannya, gimana? Cairan kuning itu bisa jadi minyak jarak atau getah tertentu yang dipakai buat nyambung energi mantra ke media. Biasanya dilumurin di tangan atau kertas sebelum dijampi. Bahayanya, energi itu bisa aktif terus walau medianya udah dibuang. Reza, diem, kepalanya makin panas Ustadz. Saya harus buru orang itu. Pelan-pelan, fokus lindungi korban dulu. Jumat Kliwon tinggal besok malam. Setelah itu, baru kamu cari pelakunya. Reza nutup telepon, lalu buka kain pembungkus botol cairan. Tadi, di bawahnya ada sesuatu yang aneh, selembar kertas kecil yang dilipat 2 kali. Waktu Reza buka, dia lihat satu kalimat pendek tertulis dengan tinta merah. Yang menyentuh akan menggantikan. Hanya 7 kata, tapi cukup buat bikin Reza sadar kalau dia salah langkah, dia sendiri yang bisa jadi tumbal. Dan Jumat Kliwon sudah dekat. Kamis malam sekitar jam 9, suara teriakan terdengar dari rumah kontrakan. Reza yang baru selesai sholat Isya langsung berlari ke sana. Di dalam, si pemuda pertama yang sebelumnya mulai membaik kini menggeliat hebat di atas kasur. Tubuhnya panas, dan dari mulutnya keluar kata-kata asing yang gak dimengerti siapapun. Rong moso, jarang, rangka. Suara itu berat, kadang seperti bisikan, kadang berubah jadi raungan. Pamannya udah panik. Mas Reza, dia nggak berhenti dari tadi. Tadi sempat kejang, sekarang ngoceh terus. Reza buru-buru masuk, ambil air ruqyah yang udah dia siapkan sejak sore, dan percikan ke wajah serta dada si pemuda. Tapi nggak banyak pengaruh. Tubuh itu makin keras bergerak. Matanya mendelik ke atas. Kuku-kukunya mencakar spray. Mulutnya mengeluarkan busa tipis. Reza tahu ini udah bukan kerasukan ringan. Ini masuk ke level yang lebih berat. Dia keluar rumah, panggil warga sekitar. Pak RT, tolong kumpulkan warga buat doa tolak bala. Sekarang juga, dalam waktu setengah jam, belasan orang berkumpul di musala kecil di ujung jalan. Mereka gelar tikar, bawa air minum, dan beberapa ada yang nyalain lampu minyak karena listrik tiba-tiba mati di setengah kampung. Reza memimpin pembacaan doa, dimulai dengan Yasin, lalu ayat-ayat perlindungan. Tapi suasana makin mencekam. Angin malam berubah jadi dingin menggigit. Kabut tipis turun perlahan dari arah sawah, menutupi sebagian jalan kampung. Warga mulai gelisah. Di sela-sela doa, ada yang bisik-bisik, tadi dengar suara gamelan gak mas? Reza membuka mata, menoleh. Gamelan? Ija, dari arah sungai kecil di belakang rumah Pak Gimin. Padahal di sana gelap gulita. Telinga Reza langsung siaga. Dea Aiket Dayam. Fokus mendengar. Dan benar sayup-sayup terdengar suara gamelan pelan. Bukan gamelan ceria, tapi yang lambat, seperti iringan prosesi pemakaman adat Jawa kuno. Dugaan Reza benar. Malam ini udah masuk fase undangan gaib. Itu semacam sinyal dari dunia jin bahwa mereka udah buka jalur buat ambil korban. Santet bukan lagi sekadar kiriman. Sekarang sudah jadi perjanjian. Reza buru-buru mendekat ke Pak RT. Pak, minta tolong warga yang gak kuat jangan ikut terlalu lama. Nanti malah kena imbas. Bapak, Pak Edi, dan 3 orang lainnya cukup. Yang lain bisa bantu dari rumah masing-masing. Pak RT mengangguk paham. Beberapa warga mulai mundur, balik ke rumah masing-masing. Tapi suasana kampung tetap hening. Nggak ada suara ayam, nggak ada suara jangkrik. Seperti desa ini dibungkam oleh sesuatu. Reza kembali ke dalam rumah kontrakan. Si pemuda kini diam.
tapi matanya tetap terbuka. Bola matanya hanya terlihat putih. Bibirnya bergerak seperti mau bicara, tapi nggak bersuara. Reza duduk di dekatnya. Kalau kau masih sadar, lawan. Jangan biarkan dia kuasai tubuhmu. Tiba-tiba si pemuda berbisik pelan, hampir nggak terdengar. Dia undang aku ke bawah pohon besar. Suara gamelan. Ada perempuan, bajunya merah. Reza makin yakin makhluk pengirim santet sudah tarik korban masuk ke wilayahnya. Wilayah itu bukan cuma tempat, tapi juga suasana batin. Dan korban akan ditarik makin dalam kalau nggak ada yang menghentikan. Dia sebut nama-nama aneh. Mas, ujar Pak Edi yang berdiri di pintu. Kayak manggil seseorang. Reza mencatat cepat di buku kecil. Ronggeng Jarang Kembang Wiji Lanang Genruwo Girang itu bukan nama orang biasa. Itu istilah gaib dari dunia pewayangan hitam. Biasanya digunakan dalam tradisi santet kuno Jawa, yang digabung dengan sesajen dan penumbalan. Reza kembali ke musala, minta warga menaburkan garam kasar di sepanjang jalan menuju sungai, biar jalur gaibnya terputus. Jangan ada yang nyusul ke suara gamelan. Sementara itu, kabut makin tebal. Di kejauhan, suara gong besar terdengar satu kali, lalu hilang. Warga mulai resah. Tapi Reza tetap tenang. Di depan musala, dia duduk, bersila, membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq berulang-ulang. Kalau ini undangan, artinya saya juga diundang, gumam Reza dalam hati. Tapi saya nggak akan datang ke tempat mereka. Mereka yang harus diusir dari sini. Reza bangkit, ambil kain putih bekas pembersihan sebelumnya, dan menggantungkannya di tiang musala. Di tengah kain itu, dia tulis huruf Ba dalam huruf Arab. Sebagai simbol perlindungan, dia tahu gangguan malam ini bukan ujungnya. Saat waktu menunjukkan jam 1 dini hari, si pemuda mendadak bangkit duduk. Padahal sebelumnya lemas total. Wahanya koku, dan dari mulutnya keluar suara pelan, datar. Kenapa kamu ganggu jalan kami, Reza? Suara itu bukan suaranya sendiri, tapi suara berat, datar, dan dingin. Reza maju, berdiri di depannya. Karena kalian kirim santet ke orang-orang. Tak bersalah. Wajah si pemuda melengkung senyum aneh. Jumat Kliwon, tinggal selangkah. Jangan ikut campur kalau tidak ingin ikut lenyap. Reza bacakan ayat kursi keras-keras. Tubuh si pemuda langsung roboh, jatuh ke kasur. Mulutnya mengeluarkan busa, lalu diam kembali. Pak RT menahan napas. Mas Reza, kalau gitu, kamu aja yang bisa hadapi ini. Reza iya Pak. Mulai malam ini, saya sendiri yang lanjut. Doa-doa warga cukup bantu dari rumah. Saya mau ada yang kena imbas. Di luar, kabut belum hilang, tapi gamelan sudah tidak terdengar. Reza pulang dengan langkah berat. Dia tahu malam ini belum selesai, tapi satu hal pasti. Pengirim santet itu tahu namanya. Dan Jumat Kliwon hanya tinggal 1 malam lagi. Dini hari Jumat Kliwon, suasana kampung Reza terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Langit mendung, bulan cuma kelihatan setengah, tertutup awan tipis. Reza duduk di teras rumahnya di depan tungku kecil yang terbuat dari tanah liat. Di sebelahnya, ada kaleng besi yang berisi sisa kertas bungkus tahu. Juga botol cairan kuning dari dapur Bunarti yang dia simpan sejak 2 hari lalu. Dia udah mandi, pakai baju putih bersih, dan sejak jam 2 tadi sudah mulai membaca doa-doa pembersih. Udara makin berat, rasanya kayak ada yang mengawasi dari balik pohon pisang di belakang rumah. Dia berdiri, ambil 1 lembar kertas bekas tahu yang paling terlihat lecek dan bernoda. Lalu pelan-pelan dia buka tutup botol kecil itu. Baunya langsung menusuk hidung tajam, anyir, dan bikin kepala berat. Bismillah. Ini waktunya, ucap Reza pelan. Dia teteskan sedikit cairan dari botol ke kertas. Lalu bacakan ayat kursi sambil menahan napas. Kertas itu mulai berasap, seperti terbakar dari dalam. Padahal belum disentuh api. Reza buru-buru lempar ke tungku yang sudah menyala kecil. Saat api mulai menyambar kertas, angin mendadak berhenti. Sejenak, semuanya diam. Lalu dari arah belakang rumah, terdengar suara langkah berat, seperti sepatu bot yang menginjak tanah becek. Reza nggak noleh. Dia tahu, bayangan itu datang. Bayangan yang selama ini cuma terasa lewat hawa dingin, suara tangisan samar atau bau gosong yang tiba-tiba muncul. Tapi malam ini, dia muncul nyata, perlahan, dari balik pintu dapur yang terbuka,
terlihat siluet hitam menjulang tinggi. Bentuk tubuhnya besar, lebih tinggi dari pintu rumah. Kepalanya menyentuh langit-langit dapur. Wajahnya gelap, tapi di tengga-tengga gelap itu ada dua mata merah menyala. Makhluk itu diam, tapi dari tubuhnya keluar suara seperti desisan ular. Reza tetap baca doa. Suaranya agak bergetar, tapi tidak berhenti. Di tangan kirinya ada satu lembar kertas terakhir, dan di tangan kanan korek api yang siap digunakan. Kalau kau mau tumbal, cari yang lemah. Tapi orang-orang di sini bukan buat jadi makanan, kata Reza sambil berdiri menghadap makhluk itu. Makhluk itu mendekat pelan. Setiap langkahnya bikin lantai kayu bergetar. Tapi Reza malah melangkah maju. Dia lempar cairan kuning yang tersisa ke tanah, lalu percikan air garam dari botol kecil ke sekelilingnya. Tiba-tiba, makhluk itu menjerit. Suaranya nyaring, seperti logam digesek. Lalu dia melompat ke belakang, membentur dinding dapur dan hilang seketika seperti asap. Reza tahu, ini saatnya mengakhiri semua. Dia lipat kertas terakhir, bacakan doa perlindungan, lalu bakar di atas tungku. Kertas itu menghitam, lalu meledak kecil. Praa, seperti balon kecil pecah, lalu hening. Angin kembali bertiup pelan. Suara mulai terdengar lagi dari kejauhan. Reza duduk, napasnya berat. Dia merasa kosong. Bukan karena lelah, tapi karena energi yang dia keluarkan malam ini kayak ditarik habis-habisan. Tapi satu hal pasti, santet itu gagal. Tumbal tidak jadi diambil. Pagi harinya, kabar tersebar cepat. Si pemuda yang dirawat akhirnya bangun, bisa bicara normal, dan bilang mimpi buruknya hilang. Aldi juga mulai ceria, bahkan sempat sarapan 2 kali. Tak ada lagi gejala aneh. Beberapa warga datang ke rumah Reza, ucapkan terima kasih dan kagum. Tapi Reza cuma senyum kecil. Yang lain boleh lega. Tapi dia sendiri tahu, semua ini belum benar-benar selesai. Malamnya, Reza duduk di depan warung kecil miliknya, tempat dia biasa nyiapin tahu buat dijajakan keliling. Di depan dapur, masih ada rak tempat nyimpan kertas bungkus dan plastik. Dia tatap rak itu lama. Semua tahu, dari dapur inilah semuanya mulai. Reza tarik napas panjang, lalu berdiri dan ambil satu kardus besar. Semua kertas, plastik, dan alat-alat masak tahu dia masukkan ke dalam kardus itu. Tak satu pun tersisa. Besok pagi, semuanya akan dibakar. Dia masuk rumah, tulis catatan di kertas sobekan. Mulai besok, Reza nggak jualan tahu keliling lagi. Terima kasih sudah jadi pelanggan tetap. Kertas itu dia tempel di pintu rumah. Karena dia sadar, kalau terus jualan tahu, bisa aja media santet itu muncul lagi. Entah dari siapa, entah kapan. Tapi dia nggak mau ambil risiko. Karena orang baik bisa dijadikan jalan untuk niat jahat. Tanpa mereka sadar, dan kali ini, dia udah terlalu dekat. Jadi, tumbal berikutnya.